Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan manasik umrah, sedikit saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Al-Rahil. Dulu pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah, S2 juga di Universitas Islam Madinah, dan S3 juga di Universitas Islam Madinah, jurusan ilmu hadis. Insyaallah saya yang akan menemani Bapak Ibu semua dalam proses manasik umrah. Gimana rasanya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam waktu 1 jam insyaallah saya berusaha menjelaskan secara singkat pemaparan manasik umrah ini. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke dalam masalah manasik, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dari manasik umrah ini. Pertama, Bapak Ibu, nikmat seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berumrah, ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang itu diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana mungkin ada orang yang lebih sehat daripada kita, tapi dia tidak pernah berumrah. Di luar sana mungkin ada orang yang lebih kaya daripada kita dari sisi harta, tapi dia tidak bisa berumrah. Allah Subhanahu wa taala memilih sekian banyak orang, Anda untuk diberikan nikmat ini agar bisa berumrah di kota Mekah, dan ini patut kita syukuri. Dan ini yang sering saya tegaskan dan saya ingatkan kepada para jamaah, selalu mengingat ini nikmat tidak semua orang yang mendapatkannya. Maka kalau kita mengingat nikmat ini, sehingga ketika kita berada di sana, kita akan senantiasa insyaallah maksimal dan optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengingat tujuan kita untuk umrah ini. Tujuan kita untuk umrah ini untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Karena banyak di kalangan orang-orang ketika berumrah atau berhaji lupa tujuan asalnya. Di sini ada tujuannya beribadah. Kadang dia malah disibukkan dari perkara-perkara yang mubah, sibuk belanja, ya. Dan ini biasanya godaan para ibu-ibu, ya. Ibu-ibu paling nggak kuat dah kalau lihat toko, ya, lihat apalagi ramai tokonya, sudah dah imannya luntur. Maka kita harus mengingat bahwasanya tujuan kita berumrah ini beribadah. Artinya ibadah kita harus maksimal, ibadah kita harus optimal, bukan belanja kita yang optimal, bukan belanja kita yang maksimal, bukan jalan-jalan kita yang maksimal, tapi ibadah kita adalah ibadah yang maksimal dan optimal. Karena kita melaksanakan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin riya, tidak ingin dipuji, tidak ingin sum'ah, tetapi semata-mata kita lakukan ini karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menekankan 2 hal ini penting selalu kita ingat ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Umrah itu ibadah. Yang kedua, ini nikmat, tidak semua orang bisa melakukannya. Mungkin ada orang pernah berumrah, setelah itu tidak bisa lagi dia berumrah, walaupun dia punya harta. Ada yang punya harta, pernah sekali umrah, setelah itu dia tidak bisa lagi. Ketika umrah pertamanya, dia habiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini tentu sayang, karena Anda sudah mengeluarkan uang puluhan juta untuk beribadah,
tapi tidak dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah ini apa sih keutamaannya? Dijelaskan di dalam banyak hadis ya, keutamaan umrah ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah yang satu dan umrah yang berikutnya adalah sebagai penghapus dosa. Subhanallah. Tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali pernah melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khair khata'in tawwabun." Kata Nabi, setiap anak Adam itu pasti bersalah, pasti melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Maka kita butuh namanya diampuni dosa-dosa kita. Di antara cara pengampunan dosa adalah kita melaksanakan ibadah umrah. Maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, umrah itu ya, menghilangkan kefakiran. Kata Nabi sallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr." Kata Nabi sallam, iringi perbuatan haji tersebut dengan umrah. Sesungguhnya haji dan ibadah umrah itu menghilangkan kefakiran. Subhanallah. Kadang kalau kita berpikir secara akal, keluar uang seharusnya harta kita berkurang. Ya. Kalau kita berpikir secara akal, uang yang kita keluarkan seharusnya deposit kita itu berkurang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menjadikan keberkahan itu dengan suatu cara yang banyak. Kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan harta kita itu bertambah. Yang seharusnya orang ini ditimpa penyakit, tapi Allah tidak menimpakan kepada penyakit. Yang dia harus mengeluarkan uang yang begitu banyak, malah Allah jaga kesehatannya. Kadang sebagian orang hartanya mungkin ditipu di dalam dunia bisnisnya. Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hartanya. Ya. Akibat umrahnya dia, Allah jaga hartanya, dia tidak ditipu orang ketika dia berbisnis. Maka banyak keberkahan itu didapatkan, dan kita harus yakin sabda Nabi sallam bahwasanya umrah itu menghilangkan kefakiran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, umrah ini amalan yang luar biasa khususnya para wanita. Aisyah itu bertanya, "Wahai Rasulullah, hal alan nisa jihad?" Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad, berjihad di fisabilillah bagi para wanita? Kata Nabi, "Laisa alaihinna jihad." Tidak ada jihad bagi wanita. Lakin alaihinna jihad la qitala fi. Tetapi ada jihad bagi wanita tapi tidak berperang, kata Nabi. Yaitu apa? Al-umrah. Seseorang melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah. Allah samakan ibadah umrah itu seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dan saya tambahkan satu lagi, sebetulnya banyak, ada 8 keutamaan seseorang beribadah umrah. Saya tambahkan satu lagi khususan orang beribadah umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, umrah di Ramadan itu seperti seorang berumrah bersama Nabi SAW. Ya. Maka ini ya pahala yang luar biasa. Kita berumrah seperti berumrah bersama Nabi SAW. Secara khusus fadilah ini disebutkan ketika orang beribadah umrah di bulan Ramadan. Maka kalau kita mengetahui keutamaan-keutamaan ini memotivator kita untuk semangat beribadah ketika kita sampai di kota suci. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah itu pasti memiliki rukun. Maka kunci kita itu ngerti ibadah itu tinggal kita menguasai rukunnya saja. Baik. Rukun umrah itu ada berapa Bapak Ibu? Saya boleh nanya enggak? 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Masya Allah. Ini rukun umrah. Kalau Anda paham 3 hal ini, paham umrah sudah. Sangat simpel. Rukun umrah itu cuma 3. Ihram, tawaf, dan sa'i. Kita mulai dari yang awal, ihram. Ihram Bapak Ibu adalah kita memakai 2 helai kain bagi laki-laki. Ya.
memakai 2 helai kain bagi laki-laki. Adapun seorang wanita memakai pakaian apa saja yang penting menutup auratnya. Pakai apa saja yang penting menutup auratnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihram ini kapan dipakai? Ketika kita melewati miqat. Karena rute kita nanti dari Madinah baru ke Mekah, maka nanti kita memakai ihramnya di Dzul Hulaifah, atau yang masyhur bagi orang Indonesia di Bir Ali. Ya. Nanti kita memakai ihramnya di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Karena kita naik kereta, nanti kita makainya nanti ya di dalam kereta, nanti kita berniatnya. Maka ihram ini dipakai nanti ketika kita melewati Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Disitulah seseorang berniat ihram atau niat umrah. Baik, sebelum kita memakai ihram, ada hal-hal yang disunnahkan Bapak Ibu. Sebelum Anda berangkat melaksanakan umrah, ada hal-hal yang disunnahkan. Apa itu hal-hal yang disunnahkan? Pertama, kita disuruh untuk membersihkan tubuh kita. Pertama, disuruh kita untuk mandi. Ya. Maka disuruh kita untuk mandi, walaupun ya di Arab, di kota suci Mekah dan Madinah secara umum beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu orang mandi sehari 2 kali minimal. Kalau di sana kadang orang tuh seminggu sekali mandi. Kenapa? Karena tidak berbau badan. Ya makanya dulu saya pas kuliah itu di kampus tuh sering habis air. Orang-orang Arab nanya itu, kalau tempatnya, apartemennya orang Indonesia itu sering habis airnya. Kenapa ini katanya? Ya kita mandi setiap hari 2 kali. Kalian ini seperti ikan katanya, nggak bisa lepas dari air. Karena kebiasaan kita mandi 2 kali. Ternyata di sana orang mandi ya kadang itu 5 hari sekali, 4 hari sekali. Ya karena emang iklimnya tidak bikin bau, tidak bikin gerah. Ya. Maka disunahkan kita untuk mandi, ya untuk mandi. Kemudian yang kedua, disunahkan kita melakukan sunnah-sunnah fitrah, dari memotong kuku, kemudian menipiskan kumis, kemudian mengambil bulu ketiak, kemudian mencukur bulu sekitar kemaluan. Disunahkan demikian sebelum kita berniat ihram. Kemudian yang kedua, kita mengambil pakaian ihram kita, pakaian terbaik dari pakaian ihram kita. Ya, maka seorang wanita mengambil pakaian terbaik yang dia pakai, seorang laki-laki mengambil kain ihram yang terbaik yang dia miliki. Maka kita sampai miqat, ketika kita sampai di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, maka kita berniat. Kita pakai ihram 2 helai, nanti saya akan contohkan di akhir. Maka kita berniat. Kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Niatnya ini dilafazkan. Kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Niat ini dilafazkan. Asalnya niat itu di dalam hati. Kecuali di dalam umrah dan haji itu dikeraskan, dilafazkan. Maka ketika Anda memakai ihram, melewati miqat, maka Anda mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ketika Bapak Ibu berniat semua mengucapkan labbaik Allahumma umratan, di sini berlaku larangan ihram. Ini penting. Kita mengetahui larangan ihram agar kita tidak terjerumus ke dalam pelanggaran tersebut. Apa saja larangan ihram tersebut? Saya sebutkan hal yang paling sering terjadi. Pertama, larangan ihram tersebut adalah tidak boleh orang ketika berihram itu pertama memakai wangi-wangian. Ya. Kata Nabi SAW, la talbasu syai'an minas siyab massau za'faran. Janganlah kalian, kata Nabi SAW, memakai dari pakaian yang tersentuh oleh za'faran. Za'faran itu adalah sejenis wangian. Berdasarkan ini, kata para ulama, seseorang ketika berihram tidak boleh dia memakai wangi-wangian, baik laki-laki ataupun wanita. Kalau sebelum berihram boleh apa tidak? Boleh. Tetapi memakai wangi-wangiannya sebelum berihram di badan, bukan di baju. Jadi kalau bajunya diolesi dengan minyak wangi sebelum berihram, ini tidak boleh.
Adapun badan Anda kasih minyak wangi di badan Anda sebelum berihram, sebelum berniat, itu tidak mengapa. Ya, ini tentu khusus laki-laki. Adapun wanita tentu tidak boleh dia menampakkan wangi-wangiannya di luar, bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi laki-laki kalau dia memakai wangi-wangian di tubuhnya tidak ada masalah sebelum berihram. Tapi jangan Anda pakaikan wangi-wangian di kain ihram Anda. Karena ini dilarang walaupun sebelum berihram. Kemudian apa yang dimaksud wangi-wangian di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan wangi-wangian di sini adalah minyak wangi. Kadang sebagian pria atau ummahat ya kadang pakai deodoran sebelum berihram, kadang waktu berihram. Apakah boleh? Boleh sebetulnya. Ya tidak masalah. Tetapi kalau dia menghindari hal-hal tersebut itu lebih baik. Ya. Kalau dia menghindari hal-hal tersebut itu lebih baik karena itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Maka yang dimaksudkan wangi-wangian di sini adalah minyak wangi atau parfum. Itu yang dimaksudkan secara khusus. Ya. Adapun kadang-kadang sebagian ummahat menyuci bajunya dengan pewangi misalnya, apakah itu dilarang? Insya Allah tidak dilarang. Ya, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua yang dilarang ketika kita sedang berihram ini Bapak Ibu adalah kita memakai pakaian yang berjahit. Ya. Kata Nabi SAW pernah ditanya di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, amma yalbasul muhrim minas siyah. Wahai Rasulullah, apa yang dipakai orang yang sedang berihram dari pakaian? Kata Nabi SAW, la talbasul qumus walal amaim walal sarawil walal baranis walal khifaf illa ahad la yajidun na'lain falyaqtahuma ma asfal min al-ka'bayn. Kata Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa yang dipakai oleh orang-orang yang sedang berihram dari pakaian? Kemudian Nabi menjawab, jangan dia memakai gamis, kata Rasulullah. Jangan dia memakai celana. Jangan dia memakai baju burnus. Burnus itu baju yang ada topiknya. Ya, baju ada topiknya. Kata Nabi SAW, jangan dia memakai pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berihram khusus pria, dia tidak memakai pakaian yang berjahit. Maksud pakaian berjahit itu apa, Ustaz? Ini kan kainnya berjahit, ya. Karena ada jahitannya, ya. Apa yang dimaksudkan pakaian yang berjahit? Ini maksudkan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang tidak membentuk lekukan tubuh. Seperti baju ini membentuk lekukan tubuh kita. Yang dimaksudkan pakaian berjahit itu adalah pakaian yang membentuk bodi tubuh kita. Ada tangannya, ya. Kemudian ya ada ukuran pinggang dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan. Sehingga banyak terjadi kesalahan. Orang ketika berihram, kain ihramnya itu dimodifikasi banyak. Ya, dikasih kancing. Ya, dikasih kancing, kemudian ada tangannya semacam itu. Ini keliru. Ini justru yang dilarang. Ini justru yang dilarang karena membentuk tubuh manusia. Ini yang dilarang. Maka tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Dan ya kita harus menanggalkan semua pakaian kita. Karena sering sekali saya mendapati ketika orang sedang berihram sering ditanya, Ustaz, saya kelupaan kadang-kadang melepas celana dalam, khususnya bagi pria. Iya. Kadang-kadang orang lupa, dia pikir pakaian yang luar saja yang ditanggalkan, semuanya harus ditanggalkan. Jadi semuanya harus dilepaskan. Dia hanya memakai dua helai kain, yaitu ya kain atas dan kain bawah. Adapun bagi ibu-ibu silahkan memakai pakaian apa saja. Ya, yang penting menutup aurat. Ibu boleh pakai apa saja. Yang penting pakaiannya pakaian syar'i yang menutup aurat. Cuma dua hal yang dilarang wanita di dalam berpakaian. Pertama, wanita ketika dia berihram tidak boleh memakai sarung tangan. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la tantakibul mar'atul muslimah wa la talbasul quffazain. Kata Rasulullah, janganlah seorang wanita muslimah dia memakai dua sarung tangan. Wala talbasul quffazain, dan jangan pula dia memakai niqab. Jadi dua hal yang dilarang wanita ketika dipakainya, cuma dua hal. Pertama, memakai sarung tangan tidak boleh.
Yang kedua, tidak boleh memakai niqab. Niqab itu sesuatu yang ditempelkan di wajah, maka itu dilarang. Ya, seorang wanita ketika dia memakai niqab. Kemudian, Ustadz, bagaimana kalau seandainya wanita ini sudah sering bercadar? Apakah dia lepas cadarnya? Kita katakan tidak perlu Anda lepas, tapi gantilah dengan khimar. Khimar itu adalah sesuatu yang diulurkan dari atas ke bawah, bukan sesuatu yang menempel. Maka yang dilarang itu adalah niqab yang menempel. Adapun khimar, sesuatu yang dari atas dijatuhkan ke bawah, maka itu tidak dilarang. Maka itu tidak dilarang. Kemudian yang kedua, tadi dilarang pakai sarung tangan. Mungkin sebagian ummahat, sebagian akhwat bertanya, Ustaz, kita tidak pakai sarung tangan, tapi semi sarung tangan, ya, pun anunya ditutup, ya, punggungnya kadang ditutup, tapi telapaknya terbuka. Apakah ini termasuk memakai dua sarung tangan? Ini sebetulnya tidak dikatakan sarung tangan, ya, tidak dikatakan sarung tangan terbuka, ya, telapaknya, tapi tertutup punggungnya. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu tuh kalau memakai mukena tertutup ininya, punggung tangannya, telapak tangannya. Tapi sebetulnya abdalnya adalah lebih baik keduanya dibuka, punggung dan kedua telapak tangannya ini dibuka. Ini masalah pakaian. Kemudian yang ketiga, yang dilarang orang ketika sedang berihram adalah mencukur rambut atau mengambil sesuatu dari tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tahliku ru'usakum." Kata Allah, janganlah kalian cukur kepala rambut kalian hatta yablughul hajjul mahillah, sampai hewan kurban itu ya sampai di tujuannya dan dipotong. Ayat ini berbicara tentang masalah haji, tetapi juga berlaku pada umrah. Bahwasanya orang yang sedang berumrah tidak boleh dia mencukur, mengambil sesuatu dari tubuhnya, baik itu mencabut rambutnya, mencabut bulu ketiaknya, memotong kukunya, maka itu tidak boleh ketika Anda sedang berihram. Tapi Ustaz, kalau saya garuk-garuk, kadang gatal, terus saya garuk-garuk, terus jatuh rambut, atau saya menyisir rambut, kemudian rambutnya rontok, apakah itu tidak boleh ketika kita sedang berihram? Tidak dilarang. Silahkan Anda, kalau Anda gatal garuk silahkan. Anda menyisir rambut Anda silahkan, tidak dilarang. Tapi kalau dengan sengaja merontokkan, itu yang dilarang. Tapi kalau tidak sengaja nyisir, jatuh rambutnya, atau Anda garuk-garuk kemudian jatuh rambutnya, maka ini tidak mengapa. Ya, sesuatu yang tidak sengaja itu dimaafkan. Kemudian atau kukunya mau patah misalnya, kukunya mau patah, apakah dipatahkan? Maka jangan. Kalau dia patah sendiri, maka itu tidak ada masalah. Ya. Maka kalau sesuatu itu dilakukan dengan sengaja, itu yang dilarang. Kalau tidak sengaja, maka itu tidak dilarang. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan ketika seorang berihram adalah kita tidak boleh ketika sedang berihram itu melakukan akad nikah atau melakukan upacara khitbah, ya, melamar dan semisal. Mungkin di sini ada penghulu, kemudian dikontak, tolong nikahkan anak saya misalnya, ya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh ketika dia sedang berihram. Maka orang yang berihram itu tidak dilarang dia melakukan acara pernikahan, akad nikah, khitbah dan semisal. Baik, apakah boleh seorang suami dan istri bercumbu rayu ketika dia sedang berihram? Maka sebetulnya tidak dilarang berbicara antara suami dan istri sedang dia melaksanakan amal ibadah, tidak dilarang. Tetapi yang dilarang itu adalah cumbu rayu yang membangkitkan syahwat, itu yang dilarang di dalam pelaksanaan ibadah umrah. Adapun Anda nanti di perjalanan ngomong sama istri, tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa seorang suami istri saling berbicara ketika dia sedang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara larangan umrah juga adalah larangan ihram juga tidak boleh memakai penutup. Ya, penutup kepala semacam topi, peci dan yang semisalnya, itu dilarang. Maka sesuatu yang menempel di kepala kita itu tidak boleh bagi laki-laki. Tapi jika itu sesuatu yang terpisah, maka tidak mengapa. Contoh, misalnya bapak pakai payung, hujan misalnya, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Atau panas dia pakai payung, tidak masalah. Karena ini sesuatu yang terpisah.
Yang dilarang adalah menengok. Pakai kacamata gimana Ustaz? Tidak mengapa. Atau Anda menutup wajah Anda, laki-laki menutup wajahnya dengan bantal misalnya. Ketika di kereta, dia punya bantal, kemudian dia tutup wajahnya atau dia tutup matanya dengan sesuatu biar enak tidur misalnya. Boleh tidak? Boleh, karena itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Karena yang dilarang itu adalah menutup kepala, bukan menutup muka. Sehingga bapak-bapak tidak ada masalah melakukan demikian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang terakhir ketika seseorang sedang berihram adalah tidak boleh berburu. Ya, tidak boleh berburu. Nanti Anda lihat burung merpati di sana. Ya. Maka tidak boleh diburu burung merpatinya. Iya. Maka itu ya burung yang tidak boleh diambil, dia dibiarkan begitu saja. Maka dilarang ketika kita berumrah, berihram melakukan perburuan. Nah, ini larangan-larangan ketika kita sedang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian setelah kita tadi berihram mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka disunnahkan kita bertalbiyah. Kita bertalbiyah dari perjalanan sampai menuju Masjidil Haram. Disuruh kita bertalbiyah. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita bertalbiyah ini, terus bertalbiyah. Ya, sampai masuk Masjidil Haram. Ustaz, kalau saya capek istirahat. Iya, semangat lagi terus bertalbiyah. Jangan dihabiskan di perjalanan kita ngobrol aja. Ada sebagian saya lihat itu kadang-kadang jemaah umrah itu kalau dia sudah pakai ihram, kemudian dia berniat, langsung dia sibuk mengupdate status. Iya, umrah perdana. Iya, kadang sibuk ya, sebagian orang itu update status Instagram, Telegram, lihat komentar dan seterusnya. Sehingga tujuan dia beribadah itu meleset. Ya. Maka kita suruh perbanyak talbiyah. Istirahat capek. Ya. Kalau capek istirahat. Kemudian pengen bicara menghilangkan rasa, bicara tidak ada masalah. Semangat lagi, ucapkan lagi talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai masuk Masjidil Haram. Kemudian bapak-bapak disunnahkan bapak-bapak untuk mengkeraskan talbiyah tersebut. Jangan malu-malu. Orang Indonesia itu tabiatnya sering malu, gak enakan. Iya, gak enak. Ya malu ya. Kalau nggak ada yang memulai, dia tidak mau memulai. Iya. Maka ya jangan malu. Anda nanti akan lihat di sana orang itu pede-pede semua. Iya, pede-pede semua. Maka kita bertalbiyah, keraskan suara kita. Adapun ibu-ibu dipelankan. Jangan dia mengeraskan suaranya. Cukup dia saja yang mendengar. Adapun bapak-bapak itu kita keraskan ucapan talbiyah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai di Masjidil Haram, maka disunnahkan kita membaca doa masuk masjid. Apa doanya? Siapa yang hafal? Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Adapun tambahan sering disebutkan di sebagian buku itu ada tambahan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tambahan itu lemah. Yang benar cukup hadisnya kita mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu saja. Itu ungkapkan ketika kita masuk Masjidil Haram. Nah, ketika masuk Masjidil Haram Bapak Ibu, disinilah kita memulai tawaf. Maka bapak-bapak disunnahkan ihramnya diubah. Yang asalnya jadi menutup kedua bahunya, ketika memulai tawaf disunnahkan ihramnya diubah menjadi ittiba. Ittiba itu apa? Bahu kanannya dibuka. Bahu kanannya dibuka. Maka dia disuruh untuk melakukan ittiba. Maka nanti ketika mau memulai tawaf diubah posisi kain ihramnya dengan bahu kanannya terbuka. Maka kita memulai tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad itu berada di sebelah kiri kita. Ya. Kalau Hajar Aswad berada di sebelah kanan Anda, berarti Anda lawan arus. Ya. Maka Hajar Aswad berada di sebelah kiri kita. Maka dimulai dari Hajar Aswad, kemudian kita mengucapkan Bismillah Allah
Akbar. Kemudian disunnahkan romal. Romal itu adalah lari-lari kecil, khusus laki-laki. Ya, disunnahkan kalau memungkinkan lari-lari kecil. 3 kali putaran pertama disunnahkan lari-lari kecil kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah jalan biasa. Ada sebagian ikhwah itu nggak memungkinkan, tangannya dicepat-cepatin sama dia. Tidak, tetapi lari kecil saja, lari biasa saja. Kalau nggak bisa ya sudah jalan. Ya kadang-kadang sebagian bapak-bapak, ibu-ibunya narik-narik. Ya, jangan tunggu saya. Ya, kadang-kadang sampai ya terlepas kadang-kadang kain ihramnya, saking kencangnya ibu-ibu narik. Jangan kencang-kencang juga nariknya. Ya, kasihan bapaknya. Ya, maka disunahkan romal 3 kali putaran pertama. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu tidak. Kalau tidak memungkinkan atau takut terpisah dengan istrinya, maka jalan seperti biasa. Nah, ketika kita tawaf, bapak ibu, ya, apa yang dibaca? Maka baca apa saja yang mudah. Berdoa apa saja yang mudah. Maka tidak ada doa khusus kecuali ada satu doa saja. Tidak ada doa khusus di dalam tawaf. Berdoa apa saja yang mudah. Iya. Dan saya ingatkan, dari sekarang persiapkan doanya. Karena sebagian orang itu, oh ya Ustaz, berdoa apa yang mudah. Sampai di tawaf blank, dia bingung. Lihat hotel aja ketika umrah. Tidak tahu dia apa yang diucapkan. Maka dari sekarang persiapan, gak apa-apa Anda tulis di kertas. Karena hajat orang banyak. Maka Anda persiapkan dari sekarang. Iya. Dan juga jangan terfokus pada gaibnya. Karena ini bahaya. Sering saya juga dengar itu gaib. Kadang-kadang dia minta jodoh, ibu-ibu amin-amin aja. Bapaknya sih senang, alhamdulillah amin. Iya. Dia belum menikah gaibnya. Iya. Dia minta jodoh, ibu amin-amin. Bapak sih nggak ada masalah. Iya. Ini jadi hajat orang itu beda-beda. Hajat saya dengan hajat ibu, hajat bapak itu beda. Ada orang punya masalah dengan anaknya, punya masalah dengan perniagaannya, dia punya musibah, badannya sakit, maka hajat orang beda-beda. Maka Anda minta sama Allah apa yang betul. Ustaz, saya ini gak bisa bahasa Arab. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa apa saja Allah paham. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa Betawi, bahasa apa saja Allah paham. Mau bahasa Sunda, Allah mengerti. Maka berdoa itu tidak mesti dengan bahasa Arab. Tetapi saran saya, dari sekarang dipersiapkan. Karena kalau nggak persiapan Bapak Ibu, apalagi banyak orang, walaupun dikasih manasik ya puluhan kali, walaupun sudah berkali-kali umrah, tetap aja bengong nanti. Yang dibaca qul huwallahu saja sepanjang wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dan itu tuh bagus, ya. Tetapi butuh namanya kita ada persiapan. Maka dari sekarang apa ya yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berputar dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad itu satu kali. Nah, dari sebelum Hajar Aswad itu ada namanya rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad Bapak Ibu ini ada doa khusus. Ini ada doa khusus. Apa doanya? Kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita ucapkan. Ustaz, saya belum sampai Hajar Aswad sudah habis doanya, sudah selesai. Apa yang saya lakukan? Ulangi lagi sampai ya Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad kita mengucapkan lagi Allahu Akbar. Rukun Yamani Bapak Ibu, kalau kita bisa menyentuh sunnahnya disentuh, dan rukun Yamani itu mudah untuk disentuh. Karena dia tidak terlalu ramai, ya. Rukun Yamani mudah untuk disentuh. Tetapi kalau kita bisa menyentuh, kita sentuh. Kalau tidak bisa menyentuh, maka tidak perlu pakai isyarat. Tetapi Ka'bah Hajar Aswad itu disunnahkan kita mencium. Kalau seandainya tidak bisa mencium, kita memegang. Kalau tidak bisa memegang, kita memakai isyarat. Maka kita pakai isyarat, ya, Allahu Akbar, ya. Isyarat seperti apa? Seperti seorang ya melambaikan tangannya. Kadang orang itu Anda lihat itu macam-macam ya, bentuk isyarat orang itu ya beraneka ragam. Ada yang kayak gini lah isyarat macam-macam. Cukup kita melambaikan tangan semacam ini saja. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaf ini syaratnya harus dalam kondisi suci. Anda ketika tawaf harus dalam keadaan berwudu. Maka tidak boleh tawaf tidak dalam kondisi berwudu. Baik.
Ini mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau batal gimana? Kalau Anda batal, qadarullah misalnya batal, terkentut, misalnya buang angin, apa yang harus dilakukan? Maka cepat-cepat berwudu, kemudian ulangi putaran yang Anda batal tersebut. Contoh, di tengah putaran ketiga Anda batal. Di tengah putaran ketiga Anda batal. Apa yang harus dilakukan? Anda berwudu, kemudian ulangi putaran ketiga itu dari awal. Putaran 1 dan 2 ini sudah tidak perlu Anda ulangi, tapi putaran ketiganya, karena batalnya di tengah. Baik. Ini kalau Anda batal wudu Anda. Baik. Kalau terhenti akibat sholat, misalnya kita mulai umrah sana waktu sholat maghrib, misal saja kita umrah di sana insya Allah nggak waktu maghrib. Tapi kalau seandainya kita umrah di sana di waktu sholat maghrib, kemudian terputus dengan sholat. Ketika sholat itu diberhentikan orang umrah, diberhentikan orang tawaf, tidak bisa kita tawaf. Baik. Kalau kita di saat-saat tawaf kita diberhentikan karena sholat, apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita diberhentikan di saat-saat tawaf, maka kita berhenti. Terus nanti kita lanjutkan di tempat di mana kita berhenti tadi. Jadi kita lanjutkan, bukan mengulang dari awal, tapi kita melanjutkan di tempat di mana kita berhenti. Atau Bapak Ibu misalnya kecapean, Ustaz saya capek, saya mau istirahat sebentar. 2 menit untuk duduk. Baik, boleh tidak istirahat? Boleh, tidak mengapa. Kemudian dia melanjutkan dari tempat di mana dia istirahat tadi. Baik. Maka tawaf itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 1 putaran. Dan tawaf itu sebanyak 7 kali putaran. Ya, 1, 2. Dan setiap kita memakai Hajar Aswad kita memakai isyarat. Sampai nanti di putaran yang ke-7 tidak perlu lagi kita pakai isyarat. Maka langsung kita pergi ke belakang makam Ibrahim. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, di dalam tawaf ini yang harus Anda hindari, yaitu hijr Ismail. Maka jangan Anda lihat di sana orang kosong, akhirnya Anda masuk ke dalam hijr Ismail. Maka tidak boleh seorang tawaf masuk dalam hijr Ismail, karena hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ketika Anda masuk di sana, berarti Anda masuk dalam Ka'bah, bukan memutari Ka'bah. Makanya tidak boleh seorang tawaf masuk dalam hijr Ismail. Ya. Anda setelah Hajar Aswad itu ada lihat kayak semacam batak semacam ini, ya. Itu adalah hijr Ismail. Tidak boleh kita masuk ke dalamnya ketika tawaf, karena itu bagian dari Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu selesai tawaf, kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Maka tidak mesti sholat di belakang makam Ibrahim. Ada sebagian jamaah itu memaksakan sholat di belakang makam Ibrahim. Jangan. Anda kalau sholat di belakangnya, ya ditabrak orang. Maka cari tempat yang di belakang, tempatnya luas di belakang sana. Kira-kira kita khusyuk untuk bisa sholat di sana. Kita sholat 2 rakaat di sana. Ya. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah selesai kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kita meminum air Zam-Zam. Dan sunnah Bapak Ibu, kalau Anda minum air Zam-Zam berdoa. Banyak orang tidak berdoa, meminum air Zam-Zam. Dan salah satu waktu yang mustajab adalah ketika meminum air Zam-Zam, berdoa. Itu waktunya mustajab. Doa Anda mustajab ketika Anda minum air Zam-Zam. Kata Nabi, Az-Zamzam lima syuribalah. Zam-Zam itu ya sesuai dengan apa orang meminumnya. Anda punya penyakit, minta sama Allah. Dengan minum air Zam-Zam tersebut dihilangkan penyakit Anda. Maka itu mustajab. Ya, doanya mustajab seseorang meminum air Zam-Zam. Kemudian setelah selesai itu Bapak Ibu, kita menuju ke rukun yang ketiga, yaitu apa tadi? Sa'i. Nah, sa'i ini Bapak Ibu tidak disyaratkan bahwasanya harus dalam kondisi bersuci. Boleh sa'i itu tidak dalam kondisi suci. Kalau wudu Anda batal tidak mengapa. Ya, berbeda dengan tawaf. Tawaf Anda harus dalam kondisi suci. Adapun sa'i itu boleh tidak dalam kondisi suci. Maka sa'i itu Bapak Ibu dimulai dari Sofa, diakhiri ke Marwah. Jadi Sofa ke Marwah itu 1, Marwah ke Sofa itu 2. Maka
sebanyak 7 kali. Akhirnya nanti di Marwah. Kalau akhirnya Anda menghitung 7-nya di sofa, berarti Anda salah hitung. Iya, berarti akhirnya itu harus di Marwah. Baik, ketika kita naik di bukit Sofa, maka kita disuruh untuk membaca ayat. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Maka disunahkan kita membaca ayat tersebut. Ustaz, saya lupa membaca ayat ini, sah nggak? Sa'i saya sah. Itu sunnah saja. Sunnah saja kita membaca doa tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita menghadap ke arah Ka'bah. Kita menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca 1 kali. Setelah itu Anda berdoa. Berdoa kepada Allah. Apa saja yang Anda minta, berdoa. Ya, berdoa Anda masing-masing. Apa yang Anda minta sama Allah. Ya. Makanya kata saya itu dipersiapkan doa. Setelah itu, selesai berdoa, Anda ulangi lagi takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Anda mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Anda baca lagi. Kemudian Anda berdoa lagi. Berdoa, minta sama Allah. Apa yang Anda butuhkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu, selesai berdoa, Anda tutup lagi dengan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Anda mengucapkan lagi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 1 kali. Baru setelah itu jalan menuju Marwah. Jadi takbirnya berapa kali totalnya? 9 kali. Setiap kalinya 3 kali. Membaca la ilaha illallah ini berapa kali? 3 kali. Di sela-selanya membaca doa. Jadi Bapak Ibu, kesalahan banyak. Orang ibadah umrah ini kesalahan banyak, pengen cepat selesai. Jadi orang kalau sudah sa'i itu malas berdoa. Doanya seadanya aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Jalan. Seadanya, berdoanya seadanya. Sebetulnya itu yang saya katakan, ibadah umrah ini ibadah yang capek. Karena butuh fisik. Makanya penting kita itu mempersiapkan kesehatan. Karena kebanyakan orang pas finalnya di waktu umrah malah fisiknya down, fisiknya lemah. Kenapa? Karena sebelumnya mengerjakan pekerjaan tidak bermanfaat, keliling pasar, gini-gini. Pas umrah flu, panas, demam dan semisalnya. Ibadah umrah ini ibadah penuh dengan banyak doa. Makanya Anda perhatikan dari tawaf, dari berangkat, ya, dari ihram, terus itu semuanya doa. Karena itu waktu-waktu yang mustajab. Maka jangan sampai kita itu berdoa seadanya. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Angkat tangan Anda. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Maka jangan Anda lemas di dalam berdoa. Iya, semangat optimis dalam berdoa. Orang biasa kalau sa'i itu kadang-kadang malas berdoa, langsung cepat saja. Yang penting selesai. Maka ini saya. Anda mengeluarkan uang jutaan, puluhan juta untuk umrah. Di saat-saat yang mustajab kita sia-siakan begitu saja. Maka kita fokus untuk di dalam berdoa. Maka nanti sampai ke Marwah melakukan seperti apa yang dilakukan di sofa, berdoa. Sama persis, tidak ada bedanya. Nanti ketika Anda berjalan di antara sofa Marwah, nanti ada alamul akhdar, lampu hijau. Maka kita disuruh untuk berlari, ya. Dari lampu hijau pertama sampai lampu hijau kedua. Ini khusus bapak-bapak, ibu-ibu jalan kaki. Ibu-ibu jalan kaki biasa, bapak-bapak lari. Ustaz larinya cepat-cepat, boleh, nggak ada masalah. Mau balapan, ayo kita balapan, nggak apa-apa. Iya, lari, disunahkan lari lampu hijau pertama sampai lampu hijau kedua.
Nanti setelah itu baru jalan. Adapun ibu-ibu jalan seperti biasa. Kemudian ada sebagian ummahat atau bapak-bapak nanya, Ustaz, apa yang saya baca ketika perjalanan dari Sofa ke Marwah? Karena itu panjang, perjalanannya jauh Sofa ke Marwah. Apa yang kita baca? Baca apa yang mudah, dari berzikir, membaca Al-Quran, atau berdoa, lakukan. Anda berzikir, membaca Al-Quran, atau berdoa. Iya. Maka lakukan di perjalanan Anda. Ustaz boleh berbicara? Boleh, tidak ada masalah. Ada yang ditanyakan, ada sesuatu yang tidak paham, boleh bertanya, berbicara sama istri, tidak mengapa. Kemudian, ya, nanti sampai di Marwah, kita melakukan seperti apa yang dilakukan di Sofa. Sofa Marwah itu satu. Marwah ke Sofa itu dua. Nanti dari Marwah ke Sofa ada lagi lampu hijau, lari lagi Bapak Ibu. Ya, bapaknya lari sampai ke lampu hijau kedua. Sampai di Sofa terus berdoa. Semacam itu sampai 7 kali. Nanti di terakhir di Marwah tetap berdoa. Tetap berdoa. Selesai berdoa baru kita keluar dari Marwah. Ya. Kemudian berdoa ini Bapak Ibu di waktu sa'i ini hukumnya sunnah. Ya, bukan sesuatu rukun sunnah. Tetapi kata saya ini sunnah, jangan Anda tinggalkan. Ya, ini sayang, ini waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Makanya Umar bin Khattab kata Umar, kalau saya tahu saja doa saya mustajab, saya akan berdoa terus di waktu tersebut. Ini waktu mustajab ketika Anda sedang umrah, apalagi di bulan puasa. Kata Nabi, doanya orang yang berpuasa itu mustajab sampai dia berbuka. Ditambah lagi Anda melaksanakan ibadah umrah. Kemudian setelah selesai dari sa'i, kita disunnahkan untuk disuruh kita untuk tahallul atau mencukur. Maka bapak-bapak disunnahkan untuk digundul kepalanya, digundul rambutnya. Karena Nabi mendoakan 3 kali. Kata Nabi, Allahumma gfir lil muhallikin. Allahumma gfir muhallikin. Kata Nabi, ya Allah ampuni orang-orang yang mencukur rambutnya. Kata sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah. Dan orang yang memendekkan, Nabi diam sampai 3 kali. Kata Nabi, wal muqassirin. Dan juga orang yang memendekkan rambutnya. Jadi mencukur itu lebih afdal, 3 kali didoakan Nabi. Iya. Adapun memendekkan itu di bawah mencukur. Ibaratnya nih Bapak Ibu ya, orang mencukur itu kalau makan itu makannya ayam bakar. Kalau yang memendekkan itu makannya tempe penyet saja lauknya. Ya, tempe penyet ayam bakar mana lebih enak. Ya. Maka ya didoakan 3 kali oleh Nabi. Maka kalau Anda tidak ada masalah dicukur, maka dicukur. Ya, digundul. Ya. Kalau tidak bisa, ya maka dipendekkan juga tidak mengapa. Ini khusus bapak-bapak. Adapun ibu-ibu, dia disunnahkan ibu-ibu untuk dipotong rambutnya qadru unmulah. Unmulah itu ruas jari Anda, ini lihat ruas jari Anda. Anda ambil rambut Anda, dikumpulkan di belakang, dipotong seluas jari ini. Nanti ibu-ibu motongnya nanti suaminya di kamar. Ya, jadi suaminya saja yang memotong, jangan dipotong di sana. Ya. Nanti tersingkap auratnya, tapi nanti sampai di kamar minta potongkan sama suami atau sekamarnya sama ibu-ibu, maka diminta potongkan sama ibu-ibu yang sekamar, ya. Maka dipotong seluas jari ini, ya. Kemudian ketika Anda sudah melakukan tahallul ini, memotong ini, maka sudah selesai ibadah umrah Anda. Maka Anda bebas seperti biasanya lepas pakaiannya. Kemudian Anda memakai pakaian seperti pakaian biasa. Dan setelah itu Anda sudah selesai melaksanakan ibadah umrah. Baik. Kemudian setelah umrah ini Ustaz, apa yang saya lakukan? Ya, saya bingung nih di Mekah berapa hari. Apa yang saya kerjakan? Ini kebanyak jamaah bingung. Ada yang menghabiskan ke pasar kurma, ada yang menghabiskan belanja-belanja, banyak ya. Oh iya. Apa yang harus dilakukan? Apa ibadah yang harus saya lakukan? Pertama Bapak Ibu, ketika Anda selesai umrah, maka disunnahkan kita memperbanyak tawaf sunnah. Memperbanyak tawaf sunnah. Nah, sekarang tadi sebagaimana dijelaskan tidak bisa di lantai pertama, ya, kecuali itu diperuntukkan hanya orang yang berkain ihram. Jadi kita tawafnya di lantai kedua. Baik, disunnahkan kita perbanyak tawaf kalau bisa. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah apa saja, dari membaca Al-Quran, dari sholat sunnah. Ini yang kita perbanyak ketika kita berada di Masjidil Haram. Saya pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di luar Masjidil Haram.
Maka ada perubahannya ibadah-ibadah semacam ini. Maka tekadkan di dalam hati, saya harus optimal di dalam beribadah ketika saya sedang melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini kiranya apa yang saya bisa sampaikan yang berkaitan dengan masalah ibadah umrah. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silahkan. Atau ada hal-hal yang tidak dipahami tadi disampaikan, atau bertanya apa saja, insya Allah saya berusaha menjawab. Waalaikumsalam. Agar kita itu baik gimana saat itu atau waktunya sih? Iya. Biasanya kalau jamaah umrah, biasanya kalau Ramadan ini mereka berbukanya biasanya di Masjidil Haram. Pembukanya. Nanti setelah selesai sholat maghrib ke hotel makan. Dan jarak antara maghrib itu dengan isya itu diundur 1 jam. Jadi lama sebetulnya. Jadi sebetulnya bisa orang itu balik ke hotel, ya. Kalau hotelnya perjalanannya 10 menit, 15 menit jalan kaki, insya Allah tidak ada masalah. Ya, setelah dia berbuka, ya, setelah dia buka bisa dia makan di hotel. Ya, setelah makan dia langsung balik lagi ke masjid untuk sholat. Ya. Biasanya demikian ya, yang sering terjadi semacam itu, kita makan ringan karena di Masjidil Haram itu disediakan makan ringan saja, kayak snack Bapak Ibu, kurma, kemudian snack yang ringan gitu, roti semisalnya. Dan orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak kenyang, ya, harus makan nasi, ya. Baik, itu. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi, silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Sebaiknya gitu kita dipakai atau apa? Iya. Iya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tentang tadi make up ya, gitu ya, yang ditempel itu ya. Ada yang kata sebelum ihram ya, kita sudah apa? Cuci muka atau enggak gitu ya. Terus setelah itu baru ihram. Itu bagaimana? Atau tadi kita sebelum ihram gitu ya, baru ihram. Kemudian yang ketiga tadi kebetulan suami bawa celana dalam yang tidak dijahit, tapi hanya diikat aja, digunting ya, kalian hanya diikat aja gitu. Nah itu dipakai enggak gitu ya. Jadi nggak dijahit, tapi hanya kain, diikat aja di sini. Nah ada yang berjualan begitu. Dan yang terakhir ini tentang tahalul ibu-ibu yang di kamar. Berarti yang ibu-ibu yang mencukurnya itu, yang guntingnya sudah tahalul dia ya. Ya, kalau belum tahu berarti dia tidak bisa menggunting teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat pertanyaan saya catat. Ya, pertanyaan beliau pertama, memakai sarung tangan itu seperti apa sih? Kalau bisa Anda tidak memakai sarung tangan, jangan pakai sarung tangan, karena tidak boleh wanita memakai sarung tangan. Tapi kalau misalnya qadarullah terlanjur, misalnya ada ummahat bajunya mungkin yang mana menutupi punggung tangannya, qadarullah dia tidak punya baju kecuali itu, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau bisa dihindari. Ya, kalau bisa dihindari ya. Karena afdalnya dibiarkan kedua telapak tangannya ini terbuka. Ya, karena telapak tangan ini bukan aurat bagi seorang wanita. Kemudian yang kedua, masalah ibu-ibu itu bermake up boleh gak sih, atau berdandan, cuci muka sebelum berihram? Sebetulnya boleh ya. Tetap seorang boleh cuci muka sebelum berihram. Tapi yang dilarang ada tabarruj. Tabarruj itu berdandan, pakai make up
ya pakai lipstick misalnya, ketika dia mau tawaf dan semisalnya, maka ini tidak. Ya. Kadang subhanallah, saya pernah negur itu ada satu jamaah, beliau masya Allah ibu-ibunya kayak seperti kekondangan. Ini mau ibadah umrah tapi kayak seperti kondangan. Saya kata, saya tidak, ini kita umrah ini, ya kita melaksanakan ibadah umrah, bukan pergi. Ya artinya seorang wanita dia berpakaian apa adanya tapi tidak berhias. Dia tidak berhias. Kalau Anda membersihkan muka, cuci muka tidak ada masalah. Tapi yang dilarang itu berhias, pakai make up atau semacamnya. Ya ketika dia sedang melaksanakan ibadah umrah, karena ini masuk dalam tabarruj. Ya ini dilarang di dalam Islam. Baik. Kemudian yang ketiga, masalah tentang celana dalam yang diikat, tidak dijahit. Boleh tidak dipakai? Tidak boleh. Karena bukan masanya dijahit atau tidak. Yang dilarang itu adalah yang membentuk tubuh. Karena celana dalam itu membentuk tubuh kita. Yang membentuk tubuh kita itu yang dilarang. Bukan perkaranya menjahit. Kalau seandainya ihram ini saya ganti dengan sarung, boleh tidak? Boleh. Karena sarung itu tidak membentuk tubuh. Ya, tidak membentuk tubuh, maka tidak mengapa. Saya ganti kayak ihram ini dengan selimut, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, karena dia tidak membentuk tubuh kita. Ya, saya ganti dengan selimut. Ya, yang intinya pakai berjahit ini adalah tidak membentuk lukukan tubuh kita. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah tahallul. Apakah ibu-ibu yang memotongkan rambut itu sudah harus tahallul juga? Tidak harus. Jadi ibu-ibu yang memotongkan itu tidak harus beliau tahallul. Boleh beliau memotongkan rambut ibu yang lain walaupun beliau belum tahallul, tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah orang memotong rambutnya ketika dia sedang berihram. Kalau Anda ini sudah selesai, ya, maka boleh Anda potong rambut orang, ya, walaupun Anda sedang dalam kondisi belum tahallul, tidak mengapa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Lagi yang lain yang ditanyakan? Mungkin sedikit saya tambahkan ya, kalau masih ada waktu kan? Sedikit saya tambahkan, karena saya takut waktunya habis ini. Masih ada berapa menit lagi? Ya kurang lebih 10 menit lagi. 10 menit, baik. Saya kisah tambahkan. Mungkin ibu-ibu, ada wanita itu biasanya ada haid ketika datang setiap bulannya. Ini mungkin kasus ya. Mungkin ada sebagian qadarullah misalnya mau umrah, ternyata datang haidnya. Datang bulanan ya bagi sebagian wanita, apa harus dilakukan? Maka ketika datang haid, tetap Anda berniat ihram. Ketika di miqat tetap berniat ihram. Tapi nanti sampai di sana tidak tawaf dan sa'i. Nunggu sampai dia suci. Kalau seandainya qadarullah tidak suci, detik-detik sebelum berangkat, sebelum pulang, dia tawaf dan sa'i. Ya, detik-detik sebelum dia pulang, dia tawaf dan sa'i. Detik-detik akhir. Misalnya pulang zuhur, paginya dia tawaf dan sa'i walaupun belum suci, dan itu insya Allah ya umrahnya sah, ya tidak ada masalah. Ya. Dan saran saya, ya kalau seandainya memakan obat itu nanti menjadikan kacau haidnya, lebih baik jangan. Ya karena kadang kalau makan obat itu bisa jadi sebagian wanita itu haidnya berantakan. Ya haidnya yang seharusnya setiap bulan kadang datang berhenti semacam itu. Maka kalau seandainya makan obat itu menimbulkan haidnya berantakan, lebih baik jangan. Atau menimbulkan mudarat, lebih baik jangan. Tapi pada asalnya tidak masalah meminum obat selama tidak menimbulkan mudarat dan diizinkan oleh suami, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Boleh silakan. Iya. Pertama Bapak Ibu, berikan tubuh kita itu hak. Karena orang jamaah umroh ini kalau pertama kali datang itu pasti diporsir tenaganya. Kenapa? Karena saking semangatnya. Contoh datang pertama kali, ya tidurnya kurang. Ya baru datang jam 11 malam. Nanti jam 2 langsung ke masjid. Ya, tidurnya kurang. Akhirnya apa? Berefek. Ya. Besoknya pun juga demikian. Itu 2 hari aja sudah orangnya lemesin. Sakit, peluh dan semisal. Maka sebagus-bagus orang kita menjaga tubuh kita. Karena intinya Anda mau umrah. Maka tidur yang cukup 4 jam, 5 jam, tidur yang cukup. Ya kemudian seperlunya saja. Kalau Anda ada kekeluhan seperlunya saja.
Yang penting Anda ambil kesehatan yang cukup, istirahat yang maksimal. Ya setidaknya malam itu Anda tidur 5 jam, ya tidur 5 jam, ya. Siang antara zuhur dengan asar tidur sebentar 1 jam, ya. Dengan itu Anda fit, ya. Apalagi kita ini berbeda cuaca, iklimnya berbeda. Orang yang nggak terbiasa mungkin sering sakit. Saya saja di sana 16 tahun, kadang sering sakit saya. Ya, ini iklim yang berbeda. Jadi butuh kita menjaga kesehatan. Kalau Bapak Ibu punya suplemen itu bagus ya untuk menjaga stamina agar nanti tetap fit di dalam melaksanakan ibadah umrah. Ya. Jangan sampai nanti ketika kita pas umrah akibat kita tidak jaga stamina kita sakit sehingga tidak maksimal ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Ya kira-kira jelas. Insyaallah nanti di Madinah lagi ada pemantapan manasik ini insyaallah. Baik, ini yang mungkin bisa Anda sampaikan. Saya tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.